Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SPE Sinau bareng Eni. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum memulai materi kita kali ini, mari kita kaji tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh tentang Quran Surat Abasa ayat 24 sampai 32. Hendaklah manusia mencermati makanan mereka. Bagaimana kami mengatur dan memudahkan mereka untuk mendapatkannya? Kami menurunkan hujan deras dari langit, kemudian kami membelah tanah dan mengeluarkan tumbuhan. Di bumi, kami telah menumbuhkan biji-bijian, pohon-pohon anggur, rerumputan, pohon zaitun, pohon kurma, dan kebun-kebun yang memiliki pepohonan besar dan buah yang lebat. Kalian dapat memanfaatkannya bagi diri kalian sendiri dan bagi binatang ternak kalian hingga beberapa waktu. Nah, anak-anak, dari kajian surat ini menggambarkan betapa sayangnya Allah kepada kita ya. Allah telah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan bagi kita umat manusia maupun menjadi makanan bagi binatang ternak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diperuntukkan untuk kita. Nah, anak-anakku, materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah memahami informasi dari isi dongeng, ungkapan terima kasih, pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta pola irama. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Pengembara dan sebuah pohon, pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku, kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku, kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Setelah menyimak dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon barusan, informasi apakah yang kalian peroleh dari cerita dongeng tersebut? Silakan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk dapat mengetahui informasi apa yang telah kalian peroleh. Siapakah yang tidak tahu berterima kasih? Nah, dari dongeng tersebut kira-kira siapa ya? Jawab, salah satu dari pengembara. Kemudian,
Apa yang pengembara katakan tentang pohon tersebut? Jawab, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Kemudian, apa yang pohon itu katakan kepada sang pengembara? Jawab, kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Nah, yang keempat, apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita dongeng tersebut? Cerita tersebut mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita, umat manusia. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Benny berkata, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Setelah mengamati dialog tersebut, menurut kalian untuk apa kata terima kasih diucapkan? Nah, terima kasih diucapkan sebagai salah satu cara bersyukur. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Saat kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain, kita akan merasa senang, merasa nyaman, dan merasa tenang. Sebab ucapan terima kasih yang diucapkan akan memberikan motivasi kepada orang lain. Terima kasih adalah ungkapan yang menunjukkan rasa hormat, rasa syukur terhadap pihak yang telah memberikan sesuatu kepada pihak yang mengucapkan. Ucapan terima kasih bisa disampaikan dari makhluk kepada Tuhan, kepada sesama manusia, maupun kepada tumbuhan dan hewan. Kepada Tuhan dapat dilakukan dengan cara berdoa dan bersyukur. Kepada sesama manusia dapat dilakukan dengan mengucapkan terima kasih. Kepada tumbuhan dan hewan dapat dilakukan dengan merawatnya dengan baik. Berterima kasih merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila-sila Pancasila yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba tulislah 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Ayo bernyanyi. Siti pergi ke kebun setiap hari Minggu. Dia senang sekali melihat berbagai macam bunga yang ada di kebun. Sambil berjalan-jalan mengelilingi bunga, Siti pun bernyanyi dengan merdu. Mari kita dengarkan Siti bernyanyi Lihat Kebunku. Kemudian, tirukanlah lagu tersebut. Pencipta lagu Lihat Kebunku adalah Ibu Sud. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan
Setelah mendengar dan menirukan lagu Lihat Kebunku, tentu kalian dapat merasakan bahwa terdapat lagu yang dinyanyikan dengan nada panjang dan pendek. Panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dikenal juga sebagai pola irama. Pola ini berjalan menurut birama atau kuat dan lemahnya bunyi dalam suatu lagu. Biasanya birama identik dengan garis serta tanda birama. Perhatikan lirik lagu Lihat Kebunku berikut. Kemudian berilah tanda garis untuk lagu yang dinyanyikan dengan bunyi pendek dan berilah tanda sama dengan untuk lagu yang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Unsur-unsur dalam lagu. Unsur-unsur dalam lagu yang pertama yaitu notasi musik, kedua tanda kunci, ketiga melodi, keempat ritme atau irama, kelima harmoni, keenam tempo, ketujuh dinamik, kedelapan tangga nada, dan kesembilan adalah ekspresi. Nah anak-anak, itu tadi materi yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah belajar tentang memahami informasi dari dongeng, ungkapan terima kasih, bentuk pengamalan sila Pancasila, pola irama, serta unsur-unsur dalam lagu. Semoga anak-anak di rumah dapat dengan mudah memahami materi yang telah kita pelajari. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa mengklik subscribe, like, dan loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.